Nyai Dasimah mengancam suaminya tersebut, Mon. Dia mengancam Samiun akan melaporkan segala hal yang sudah diterimanya tersebut kepada Tuan Edward William. Halo teman-teman online Mama Yona yang kalau disingkat teman online sama dengan temon. Selamat datang kembali di channelnya Mama Yona. Hari ini Mama Yona akan menceritakan sebuah legenda dari tanah Betawi, Mon, yaitu legenda Nyai Dasimah. Nah, kenapa cerita dari seorang wanita kok bisa sampai menjadi sebuah legenda, Mama Yona? Karena Nyai Dasimah ini adalah seorang wanita yang sangat terkenal akan kecantikannya pada zaman dulu itu, Mon. Namun ternyata kecantikan dari Nyai Dasimah ini seperti semacam pedang atau pisau bermata dua gitu, Mon. Kecantikan dari Nyai Dasimah ini membawa sisi baik untuk kehidupannya, yang mana banyak sekali orang sangat mengagumi kecantikan dari Nyai Dasimah ini, Mon. Apalagi kaum Adam. Lihat wanita cantik ya, pasti seneng banget lah. Bahkan kecantikan dari Nyai Dasimah ini sampai membuat seorang laki-laki yang berasal dari Inggris menaruh hati kepada Nyai Dasimah hingga memberikan banyak sekali harta dan kemewahan untuk Nyai Dasimah. Sementara sisi buruk yang dibawa oleh kecantikan Nyai Dasimah ini, Mon, karena banyak kali laki-laki yang menginginkan Nyai Dasimah untuk menjadi miliknya kan. Maka berbagai cara pun dilakukan oleh banyak laki-laki untuk bisa mendapatkan Nyai Dasimah. Entah itu dilakukan dengan cara yang benar ataupun dilakukan dengan cara yang salah. Bahkan memakai berbagai trik dengan mempermainkan agama. Ada juga yang memakai trik datang ke dukun, Mon. Selain itu, kecantikan dari Nyai Dasimah juga disebut-sebut menimbulkan kecemburuan dari para wanita lain. Berbagai cerita tentang kecantikan Nyai Dasimah ini memang beredar di kalangan masyarakat, Mon. Namun akhir hidup dari Nyai Dasimah yang berakhir tragis pun akhirnya yang membuat cerita kehidupan dari wanita cantik Nyai Dasimah ini menjadi sebuah legenda. Tapi yang namanya legenda ini kan dibicarakan oleh banyak masyarakat dari mulut ke mulut, sehingga cerita dari legenda Nyai Dasimah sendiri ini, Mon, tentu saja mengalami pengurangan dan penambahan dari setiap cerita yang disampaikan oleh banyak masyarakat. Maka dari itu, di video Mama Yona kali ini Mama Yona akan menceritakan berbagai versi yang berbeda-beda dari legenda Nyai Dasimah ini, Mon, di video Mama Yona hari ini. Sekali gitu, mari aja langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Legenda Nyai Dasimah ini, Mon, berlatar sekitar tahun 1896. Seperti yang Mama Yona ceritakan di awal ya, Mon, Nyai Dasimah ini adalah seorang wanita yang sangat terkenal akan kecantikannya. Bahkan saking cantiknya nggak cuma pemuda lokal aja yang menaruh hati kepada Nyai Dasimah, Mon. Bahkan salah satu petinggi dari Inggris, seorang pria bernama Edward W, yang pada masa itu banyak sekali orang-orang yang memanggil dengan sebutan Tuan Edward, menaruh hati kepada Nyai Dasimah. Nyai Dasimah sendiri, Mon, menerima cinta dari Tuan Edward ini, Mon, sehingga mereka menjadi pasangan. Kemudian hidup bersamalah Nyai Dasimah dengan Tuan Edward ini, Mon, sampai akhirnya Nyai Dasimah melahirkan seorang anak perempuan bernama Nancy. Selama hidup bersama Tuan Edward ini, Mon, meskipun Nyai Dasimah tidak dinikahi oleh Tuan Edward, tapi Nyai Dasimah diperlakukan dengan sangat baik oleh Tuan Edward ini, Mon. Tuan Edward dikenal sangat menyayangi Nyai Dasimah, bahkan kehidupan Nyai Dasimah pun bergelimang harta karena segala kebutuhan Nyai Dasimah dicukupi oleh Tuan Edward. Sehingga makin lengkaplah sosok Nyai Dasimah ini, Mon. Selain cantik, dia juga kaya raya. Semakin banyak lagi laki-laki yang mengincar ingin memiliki Nyai Dasimah. Hingga pada suatu waktu ada seorang pria bernama Samiun, Mon. Nah, Mama Yona mendapatkan versi yang berbeda nih tentang Samiun. Ada yang mengatakan bahwasannya Samiun ini adalah seorang kusir kuda, kusir kereta gitu loh, Mon. Sementara versi lain mengatakan bahwasannya Samiun ini adalah orang yang sukanya menerima barang curian alias penadah. Nah, si Samiun ini, Mon, merupakan salah satu laki-laki dari banyak kali laki-laki yang ingin memiliki Nyai Dasimah sebagai istrinya, Mon. Padahal si Samiun ini sendiri pun sebenarnya sudah memiliki istri, Mon. Namun perasaan ingin memiliki Nyai Dasimah yang dirasakan oleh Samiun ini di dalam hatinya sungguh sangat besar, Mon. Sehingga Samiun memakai berbagai cara untuk bisa mendapatkan Nyai Dasimah. Pertamanya Samiun ini berusaha mendekati Nyai Dasimah dengan cara baik-baik. Namun Nyai Dasimah menolak cinta dari Samiun ini, Mon. Cerita selanjutnya ini ada versi yang berbeda lagi, Mon.
Versi yang pertama, menerima penolakan dari Nyai Dasima ini membuat Samiun memakai berbagai cara untuk bisa mendapatkan Nyai Dasima. Maka pergilah si Samiun ini ke rumah orang pinter Orang pinternya ini bukan orang yang selalu juara 1 di sekolah ya. Kalian tahulah orang pinter yang Mayuna maksud ini ya, dukun. Pergilah si Samiun ini ke rumah Mak Bojong Nah, Mak Bojong ini terkenal sakti mandraguna pada saat itu. Samiun pun meminta Mak Bojong ini untuk menjampi-jampi si Nyai Dasima supaya mau sama si Samiun. Setelah menerima berbagai persyaratan dan tirakat yang harus dilakukan oleh Samiun ternyata betulan aja. Jampi-jampi yang dilakukan oleh Samiun melalui perantara Mak Bojong ini berhasil memikat hati Nyai Dasima. Sehingga selanjutnya Nyai Dasima pun bersedia menjadi istri dari Samiun. Ini versi yang pertama. Nah, versi yang lain menceritakan bahwasanya Samiun ini menyuruh seorang perempuan yang bernama Mak Bojong untuk berpura-pura menjadi rewang atau asisten rumah tangga di rumahnya Nyai Dasima. Nah, saat Mak Bojong masuk ke dalam rumah Nyai Dasima ini Mak Bojong memainkan siasat keagamaan, yang mana dia memakai nama agama untuk memberitahukan kepada Nyai Dasima bahwasanya hubungan antara Nyai Dasima dengan Tuan Edward William ini adalah merupakan suatu dosa karena Nyai Dasima tidak dinikahi oleh Tuan Edward. Jadi hubungan mereka termasuk hubungan zina. Nah, ternyata Nyai Dasima ini menuruti perkataan dari Mak Bojong Maka selanjutnya Mak Bojong pun memperkenalkan Samiun ini Dibilangnya sama Mak Bojong, Samiun inilah laki-laki yang paling tepat untuk menjadi suamimu, wahai Nyai Dasima, karena dia mau menikahi dirimu dan dijadikan istrinya secara sah. Nah, dari situlah kemudian Nyai Dasima menikah dengan Samiun Nah, kita dapatkan cerita yang berbeda lagi versinya. Sekarang kita lanjutkan ceritanya ke kehidupan Nyai Dasima setelah menikah dengan Samiun. Kalau kalian berpikir Samiun cinta kali sama Nyai Dasima sampai melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan Nyai Dasima, kemudian setelah mendapatkan Nyai Dasima, maka Samiun akan memperlakukan Nyai Dasima ini layaknya putri, layaknya ratu. Kalian salah besar Karena setelah mendapatkan Nyai Dasima, si Samiun ini justru seperti menguasai harta yang dimiliki Nyai Dasima, yang didapatkan Nyai Dasima dari tuannya si Edward tadi Bahkan selain hartanya Nyai Dasima yang dikuasai oleh si Samiun ini Nyai Dasima pun diperlakukan dengan tidak baik oleh Samiun, juga dengan istri pertamanya yang bernama Hayati, juga emaknya si Samiun Nyai Dasima justru diperlakukan seperti layaknya dia ini rewang untuk mereka semua itu Padahal kan Nyai Dasima yang memiliki semua harta itu ya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya Mayuna? Nah, ini adalah cerita versi pertama, yang mana setelah menikah dengan Samiun, ternyata perlakuan yang diterima oleh Nyai Dasima ini sama sekali tidak membuat dirinya bahagia. Juga dia merasa tidak adil atas apa yang udah dirasakannya. Nyai Dasima mengancam suaminya tersebut Dia mengancam Samiun akan melaporkan segala hal yang sudah diterimanya tersebut kepada Tuan Edward William, supaya Tuan Edward bisa membantunya lepas dari Samiun. Merasa ketakutan dengan ancaman sang istri tersebut Samiun pun menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa dari si Nyai Dasima. Nah, kalian tahu selanjutnya pembunuh bayaran tersebut menghabisi nyawa Nyai Dasima, kemudian membuangnya ke sungai. Nah, saat dibuang ke sungai, Nyai Dasima hanyut mengikuti aliran air dan sampailah ditemukan oleh orang-orang Inggris. Disampaikanlah berita penemuan jasad dari Nyai Dasima ini kepada Tuan Edward William. Tuan Edward William yang menemukan sang kekasih dalam keadaan sudah tidak bernyawa sangat sedih dan mencari tahu siapa pelakunya sampai ketemu. Akhirnya Tuan Edward pun menangkap si Samiun yang sudah menghabisi nyawa kekasihnya tersebut Ini adalah cerita versi yang pertama. Nah, kalau cerita versi kedua, istri Samiun yang bernama Hayati begitu mengetahui sang suaminya ini menikahi perempuan lain, dan perempuan tersebut sangatlah cantik, lebih cantik dari dirinya, merasa cemburu. Hati yang terbakar api cemburu ini membuat istri dari Samiun menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa dari Nyai Dasima. Nah, versi kedua ini menyebutkan bahwasanya Nyai Dasima dihabisi karena kecemburuan dari istri yang pertama. Ada satu lagi versi ini versi yang ketiga. Nah, versi yang ketiga ini menceritakan bahwasanya Tuan Edward William yang merasa sangat marah dan kesal ketika mengetahui bahwasanya Nyai Dasima kabur dari rumah dan memilih untuk menikah dengan seorang kusir kereta, merasa sangat marah. Kemudian Tuan Edward bersama pasukannya mencari keberadaan dari Nyai Dasima dan menghabisi Nyai Dasima. Ini adalah cerita versi ketiga yang Mayuna dapatkan.
Nah, kalau menurut kalian, Mon, dari ketiga cerita yang pertama tersangkanya adalah Samiun, cerita kedua tersangkanya adalah Hayati, atau ketiga tersangkanya adalah Tuan Edward William. Siapa dari ketiga orang ini yang paling prospek menjadi dalang dari kematiannya Ida Simah, Mon? Boleh banget kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, itu tadi cerita dari Nyai Dasi Mahmon, yang mana awalnya kehidupannya menjadi seorang perempuan yang sangat cantik sampai menjadi legenda, berjalan bahagia hingga akhirnya berakhir tragis karena juga kecantikannya. Dan seringkali dipentaskan ketika ada perayaan khusus warga Betawi, Mon. Bahkan juga ada sinetron dan filmnya loh tentang Nyai Dasi Mah ini. Terlepas dari benar atau tidaknya sebuah cerita legendanya Ida Simah ini, mari kita nikmati cerita ini sebagai sebuah legenda yang bisa tetap kita ceritakan kepada anak cucu kita, sehingga bisa diambil pelajarannya bahwasanya kita harus selalu berhati-hati dan juga tidak boleh mempercayai orang lain 100%. So, itu tadi cerita Mama Yuna hari ini, Mon. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang kurang, boleh banget kalian mau nambahin di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video Mayuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mayuna selanjutnya. Dadah!